hukumnya gitu. Hukum yang terkait dengan kelembagaannya. Kelembagaannya dulu, siapa menjadi subjek hukum kalau seandainya kita tidak mengajarkan mereka tentang subjek hukum. Ketika bicara subjek hukum dalam industri, berarti kan kita bicara tentang hukum perusahaan. Masih banyak prodi yang tidak pernah mengintegrasikan itu. Jadi mulai dari pendirian perusahaan sampai kepailitan atau penutupan sebuah perusahaan mungkin itu harus kita arahkan ke situ. Kalaupun ada penguatan kompetensi dalam kontrak drafter umpama, itu kan spesifik. Ini arahnya kan kita menciptakan orang-orang yang bisa beracara jual beli, mereka bisa membuat dan menyusun kontrak jual beli. Ini terlalu spesifik dan kecil. Sementara kalau di dalam industrinya justru luas seperti itu. Kemudian yang ketiga yang saya amati bahwa kita masih mengarahkan program studi kita ini lebih kepada kepentingan Kementerian Agama dan ini yang masih banyak kecelakaannya. Terakhir saya di Sumatera itu seluruh prodi di dalam Fakultas Syariah itu semua orientasinya sama, Kementerian Agama. Nah, ini yang mungkin perlu kita coba keluar dari situ. Merek kita memang diproduksi dari Kementerian Agama, judul program studi kita dari Kementerian Agama atau Diknas, tapi orientasinya kan bukan untuk kedinasan, lebih umum dari itu. Nah, ini hasil pembacaan. Ada lagi yang sangat seragam. Yang keempat, ini pemetaan saya dari proses saya mencermati kurikulum yang ada di program studi di lingkungan HES ini, Posdesi ini. Yang keempat ini yang paling dominan. Jadi semuanya mengarahkannya kepada lembaga keuangan. Dan ini yang cenderung bisa bersinggungan dengan FEBI. Kalaupun di lembaga keuangan, kita bicaranya bukan sebagai teller, sebagai CS. Nah, yang saya lihat pengenalan mata kuliah sampai yang level S2 gitu. Kalau S3 belum, saya belum ada melihat S3 yang spesifik ke HES ya. Tapi di S2-nya, S2 itu hampir sama dengan S1-nya. Jadi arahnya kepada DPS, DSN kayak gitu. Nah, ini yang terlalu sempit menurut saya. Sementara kalau kita mau berpikir S2 itu kan sudah spesialis. Paling mudah itu adalah meraih ke hakim. Yang lainnya lagi adalah konsultan. Konsultan ini yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh kita. Konsultan itu bisa masuk, ini yang belum ada yang nembus ya. Umpama di Sekretariat Negara butuh S2, Magister Hukum, tetapi spesifik yang menguasai ekosistem hukum ekonomi syariah, ekosistem bisnis Islam. Ini kan leading sektornya itu kan Pak Gibran ya. Maka Seknek itu dia tetap mencari magister hukum yang spesifik menguasai industri syariah terutama dari sisi hukumnya. Dialah yang akan membantu Seknek yang dilingkan kepada kantor wakil presiden. Pembahasan-pembahasan ini juga kita belum pernah. Kemudian pada perusahaan-perusahaan investasi. Nah, ini juga tidak tersentuh oleh kita. Kita masih bicaranya bank syariah yang sebetulnya sudah harus kita tinggalkan gitu. Nah, inilah 4 pola yang saya lihat sebagai eh, apa ya? Ya saya katakan di depan tadi ada anomali sebetulnya dari sisi profil kita dengan orientasi kajian di dalam pengembangan kurikulum kita. Maka kita menyepakati di dalam Posdesi untuk membangun sebuah kegiatan yang mengarah kepada bagaimana kita menyatukan visi kita, kita menciptakan sarjana hukum yang seperti apa. Nah, inilah konteks acara ini, Bapak Ibu, kita berharap dari acara ini lebih banyak kontribusi yang bisa dilakukan oleh Posdesi untuk mengembangkan calon sarjana, termasuk juga program studi. Nah, tadi di sebelum acara saya sempat nyinggung, saya mereview kurikulum yang ada di salah satu program studi HES di Sulawesi Selatan. Itu saya arahkan kepada ahli syariah, tetapi untuk kepentingan internasional, model pembelajarannya juga 2 tahun di Indonesia, lalu 2 tahunnya lagi di luar negeri. Tapi ini sangat tergantung dari
fakultas dan universitasnya untuk melakukan lobby, tetapi arah dan memotivasi atau mengarahkannya kepada upaya bagaimana PT KIN go global, kemudian menciptakan generasi yang memang atau sarjana yang punya kemampuan untuk menembus sampai ke sana. Dan inilah isu yang sedang dikembangkan oleh Permen Ristek Dikti yang baru 39 tahun 2025. Nah, ini sebagai pengantar saya mohon bantuan dari Prof. Fahrudin untuk menambahkan sesi pembukaan kali ini dengan sambutannya. Monggo, Prof. Terima kasih Prof. Ketua Umum Pak Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya hormati Bapak Ketua Umum, Profesor Dr. Abdul Mujib, Maki, Bapak-Bapak, para pengurus dan anggota Posdesi dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa join ikut dalam acara yang saya kira sangat penting sekali bagi kita untuk membicarakan kurikulum yang saya kira kita butuhkan bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau yang mulia, para sahabat, para tabiin, serta siapa saja yang mengikuti dan mencintai beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita yang hadir di meeting Zoom pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, acara kita ini sebenarnya adalah kelanjutan dari rencana kita dulu waktu kita mengadakan pertemuan di Bandung. Waktu di Bandung, saya kira kita sudah berbicara tentang kurikulum. Nah, kelanjutannya adalah ini implementasi daripada rencana-rencana dulu, dan kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita. Tentu tidak hanya Kaprodi dan Sekprodi saja, tetapi juga kita sebagai insan di Prodi HES itu saya kira harus dan sangat penting untuk memahami kegiatan kita pada pagi hari ini, dan kegiatan ini akan berlangsung beberapa pertemuan sebagaimana sudah disampaikan di grup itu setiap Sabtu pagi mulai jam 9 sampai jam 11 itu akan kita bicarakan tuntas tentang kurikulum yang berbasis UBE itu. Bapak Ibu, saya kira tidak semua prodi kurikulumnya sudah UBE ya. Jadi karena itulah maka tentu kita berharap semua kita bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Jadi tentu kita berharap minggu depan itu akan lebih semarak lagi dan lebih banyak lagi yang bergabung. Ini kalau saya lihat ini baru ada 36 orang dari sekian ratus anggota ya. Jadi perlu kami tekankan sekali lagi, dan ini udah beberapa kali kita sampaikan bahwa asosiasi ini atau perkumpulan ini tidak merupakan perkumpulan Kaprodi dan Sekprodi, tetapi ini juga perkumpulan dosen ya, karena terkadang itu kalau sudah nggak jadi Kaprodi itu sudah mau keluar gitu ya. Jadi saya kira ini persepsi ini perlu kita luruskan sehingga kebersamaan ini akan terus berjalan. Nah, kegiatan yang dikomandani oleh Bapak Saifuddin bersama tim ini kami kira sekali lagi sangat penting sekali supaya kita tahu sebenarnya UBE itu seperti apa sih, bagaimana kita merancang kurikulum proses UBE ini. Nah, karena itu sekali lagi mungkin masih banyak teman-teman yang masih ada kesibukan-kesibukan, tentu karena ini hari libur dan memang kita bisanya hari libur ya, karena kalau hari aktif itu kan ada kegiatan di kampus, karena itu hari Sabtu ini kita pilih dan pagi karena bisa jadi siang sudah sibuk dengan agenda-agenda yang lain. Tentu kita berharap sekali lagi rentetan dari kegiatan ini, karena OBE ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan, tapi itu akan sekian banyak pertemuan dan bisa jadi akan
lebih dari agenda yang kita tentukan itu, karena bisa jadi di tengah perjalanan itu ada persoalan-persoalan, problem-problem yang kita bicarakan bersama, dan kesempatan kita di dalam forum ini adalah menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi, sehingga nantinya kurikulum kita itu mempunyai keseragaman ala Posdesi, walaupun tentu itu tidak mungkin bisa 100% karena masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri di daerah masing-masing. Saya kira itu yang paling penting kami sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih Pak Ketum bisa memberikan materi yang pertama, dan tentu ucapan terima kasih juga kepada Pak Saipudin yang membidangi masalah ini. Mudah-mudahan sekali lagi acara kita ini berjalan lancar dan kemudian nanti memberikan hasil yang baik, yang positif kepada kita, karena tentu Posdesi ini kita berharap adalah menjadi rumah bagi kita yang akan kita gunakan untuk berkonsultasi, membicarakan problem-problem yang ada di tempat kita masing-masing, sehingga dengan demikian Posdesi ini tidak sekadar nama tapi juga bisa mewarnai daripada kegiatan-kegiatan kita di tempat kita masing-masing. Itu saya kira harapan, dan mudah-mudahan nanti setelah ini kita punya agenda lain, dan itu sangat banyak sekali. Kita masih punya agenda juga untuk melakukan international conference yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu. Mudah-mudahan international conference ini juga bisa berjalan dan kita aktifkan setiap tahun, sehingga kemudian tidak tanda petik tidak kalah dengan asosiasi atau perkumpulan dari prodi yang lainnya. Apalagi di HES ini kan kita tahu ada teman sebelah kita yang juga menangani asosiasi di bidang. Saya kira demikian tambahan saya, Pak Ketua Umum. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita sekali lagi ikuti kegiatan ini dengan serius, insya Allah, dan saya yakin pasti ada manfaatnya bagi kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Fahrudin untuk sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi kalimat pembuka untuk sesi pembukaan coaching kita untuk kurikulum OBE pada hari ini. Insya Allah kegiatan ini berseri, ini adalah seri pertama. Di seri pertama ini materinya adalah terkait dengan penyamaan persepsi kita tentang OBE. Nanti setiap sesinya akan berbeda-beda dan beberapa pembicara akan hadir untuk mengantarkan kita kepada kurikulum OBE yang kita harapkan. Cuma dalam perjalanan kita ini ada hal yang baru karena ada peraturan menteri. Kita ini kan nggak tahu, kita kan kanan kiri ya. Kanan kiri karena kita adanya di Kementerian Pendidikan Agama, tapi juga kita harus melihat bagaimana tren pengembangan termasuk pengaturan dalam pengelolaan program studi yang secara umum dikendalikan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Nah, baik, kita awali sesi kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Saifuddin, ada yang mau disampaikan? Sedikit saja mungkin bahwa minggu depan Sabtu kita memang sengaja kosongkan karena ada jadwal forum dekan di UIN Jakarta dari tanggal 17 sampai tanggal 19 sampai hari Jumat. Tentu yang dari luar Jawa Sabtu itu baru nyampe gitu kan. Insya Allah Sabtu berikutnya baru kita mulai lagi, dan materi-materi ke depan itu akan lebih banyak praktek juga gitu. Jadi harapannya masing-masing prodi HES di kampusnya masing-masing itu sekaligus juga menyiapkan tim. Insya Allah setelah acara ini nanti template-nya akan saya share.
Jadi tinggal mencoba nyicil ngisi dari template yang kita siapkan itu. Saya kira itu aja Pak Ketua yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi demikian kegiatan kita bukan hanya dalam forum Zoom saja, tapi nanti ada kerja mandiri, kerja tim dari masing-masing program studi untuk menyusun sesuai dengan materi dan tahapan yang akan kita lalui. Sehingga nanti pada akhirnya kita ada proses untuk review ke Dex review. Dex review itu nanti akan melibatkan tim. Kemudian nanti mungkin ada finalisasinya. Finalisasi dokumen itu ya untuk saat ini kita desainnya masih tetap juga online. Baik, terima kasih Pak Dr. Saifuddin yang sudah mengomandoi kegiatan kita pada pengembangan kurikulum OBE ini. Baik, kita masuk, namun sebelum masuk saya ingin bertanya, Bapak Ibu program studi Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum OBE, OBE 100% atau OBE 70%, OBE 50% atau baru OBE di kurikulum tapi belum dilaksanakan. Mohon ngacung dengan raise hand. Untuk mengidentifikasi aja, silakan. Kalau belum berarti diam saja. Kalau sudah ngacung, oke, baik. Win Surakarta, Surakarta, mana lagi? Bu Lina Kudus belum? Bu Syarifas, sudah. Bu Sarifah, jadi dari Makassar. Umi Makassar, Prof. Oh, sorry, baik. Makassar, Umi Makassar, Ibu Safitri, UMP. Pak Zainal Hasan dari Oh, Pak Zainul Hasan dari Jember. UNHAS. Bukan, dari Nurul Kornain. Nurul Kornain, Jember. Terus yang lain, oh, UMS sudah, Mulki Uin Jusila itu mana? Uin Jusila. Pak Mulki boleh ini? Lok Semawe ya? Lampung, Prof. Oh, Masya Allah. Lampung. Metro ya? YN Metro dulu, YN Metro, sekarang Queen Jusila. Oke, iya. Anu, singkatannya nggak bisa ditebak. Belum familiar, Prof. Betul. Tapi kalau boleh saran, nggak usah yang sulit-sulit, yang mudah diingat aja. Iya. Terima kasih. Ya, kayak Cirebon itu Cyber Islamic University, CSU, CSI apa CIU Cirebon. Mana lagi? Jadi Metro sudah. Pak Isman, Magister Pak HES Isman ya. dari Al Aziz ya. Jogja sampai semester 3. Jogja baru sampai semester 3, jadi belum 100%. Tinggal yang belum. Ya, jadi masih mengakhiri kurikulum lama di 2020. 22. Mungkin sekarang 2024 itu baru semester 3. IA Al-Aziz baru semester 3, Prof. Oh, sama berarti sama kayak Jogja ya. Iya. Pak Ojak. Oke, jadi ini belum 50% kita ya, jadi baru beberapa prodi. Memang dalam konteks OBE ini kita masih agak lamban ya Bapak Ibu, di PTKIN dan PTKIS itu masih agak lamban. Di PTN, PTS sudah ada beberapa yang sudah arahnya ke sana, namun belum juga fix karena ada beberapa gini, persoalan dasar dalam merubah kurikulum itu, terutama pada kurikulum OBE ini akan menyentuh beberapa dosen Bapak Ibu. Isunya itu kan kita pola pengembangan kurikulum sebelum ini siapa bisa mengajar apa. Dulu begitu. Ketika ada seseorang orientasi tulisannya seperti orientasi tulisannya, risetnya, lalu kita masukkan dalam kurikulum kita. Kebiasaan ini yang mengantarkan pada suasana yang resisten dalam OBE ini. Saya pernah ada satu kasus
OBE itu yang ngisi dari salah satu universitas terkemuka tentang pendidikan. Dan beliau adalah pakar pendidikan dan kurikulum dari Universitas Umum, mengisi di Fakultas Syariah. Mengisi di Fakultas Syariah, orientasi OBE itu kan sudah jelas ya, tidak pada siapa mengajar apa. Ya. Nah, ketika konteks kita siapa mengajar apa, kehadiran OBE ini mengantarkan kepada resistensi penolakan. 5 kali workshop yang diselenggarakan itu semua membuat gelisah para dosen karena ada kemungkinan mata kuliah itu terhapus. Terhapus. Nah, terhapus inilah yang membuat resisten itu. Karena kita tidak pernah menyadari, kita menganggap bahwa mengajar di kelas itu adalah, ya sudah, saya yang bisa. Enggak. Bisa jadi dalam konteks OBE itu kita bermitra. Mata kuliah itu tidak ada yang berdiri sendiri di dalam OBE. Maka kemungkinan besar ego kita yang harus kita turunkan. Maka membuat orientasi di dalam sebuah proses penyusunan kurikulum itu penting. Kurikulum itu tidak bisa langsung kaprodi, sekprodi menyusunnya, enggak. Jadi harus melibatkan seluruh komponen kepentingan di dalam sebuah program studi. Ada komponen internal, ada komponen eksternal. Komponen internal itu ya dosen, mahasiswa, kemudian pimpinan, ya, kemudian tendik, sampai ke situ. Tendik pun tidak boleh sekarang dalam konteks OBE, tendik tidak menguasai apa yang dinamakan OBE itu. Karena dialah yang akan memberikan layanan, terutama memahami ketika mahasiswa meminta surat rekomendasi untuk mendalami sebuah kasus. Karena di dalam OBE nanti strategi pembelajarannya sudah tidak fully di dalam kelas dalam model tatap muka 90 menit atau 100 menit, tapi dia di luar itu juga akan ada butuh pendalaman data melalui kegiatan dan aktivitas melalui penugasan terstruktur. Penugasan terstruktur inilah yang melibatkan administrator, di mana backup surat pengantar, kemudian surat keterangan, ini yang diperlukan. Dan ini mungkin jauh belum pernah diperhatikan dan dijadikan sebagai bagian dari proses OBE ini. OBE itu sangat apa ya? Saya bilang komprehensif. Jadi menuntut semua kerjasama. Kalau ada sistem maka sistem IT-nya juga bermain di situ. Kemudian komponen internalnya itu tidak hanya prodi dan pimpinan saja, tapi dosen, berikut juga administratornya atau tenaga kependidikannya, tendiknya. Tendiknya juga berperan di situ. Nah, dalam konteks OBE yang sedang kita bicarakan dalam kurikulum ini, mulai awal bulan September ini, kita mendapatkan satu konteks yang baru. Sebelumnya kita menggunakan 53 Permendikbudristek 53 tahun 2023. Nah, sekarang kita masuk kepada Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2025 yang mana ada beberapa revisi, ada beberapa pengembangan yang saya lihat menjadi sangat bagus sih. Kalau dilihat konteksnya mungkin Bu Stella ya. Bu Stella itu kan orangnya sangat visioner. Jadi berpikirnya itu go global. Yang memang sudah disuarakan oleh beberapa perguruan tinggi di lingkungan PT KIN dan PTN, PTS, dan PT KIS yang ada di Indonesia untuk menjadi universitas dengan skala internasional. Nah, angin segar ini sebetulnya bisa kita kembangkan dalam mengembangkan kurikulum kita. Kita adaptasi perkembangan yang terbaru. Walaupun Kementerian Agama tidak pernah merespon permen-permen dari kementerian sebelah ini dalam bentuk kebijakan di internalnya. Justru kadang ya mau mengikuti tetapi ya agak-agak enggan gimana. Dalam kasus MBKM kita lihat bagaimana MBKM-nya tidak dikembangkan secara proporsional, kemudian yang visioner gitu, yang benar-benar bisa menghasilkan. Kemudian dalam konteks kebijakan tentang tugas akhir, kita sudah mengadaptasi itu dalam bentuk penugasan non skripsi yang sudah dipraktekkan mungkin di Bu
Savitri mungkin ya itu sudah ada jurnal. Tapi di beberapa kampus ini sudah diadaptasi tetapi tidak punya apa namanya standar khusus yang dikembangkan. Nah, dalam konteks Permen Ristek Dikti Ristek Dikti yang baru, justru lebih meluas, ada proyek juga, ada proyek yang bisa dikembangkan sebagai alternatif tugas akhir. Nah, kita tidak sampai pada konteks itu, kita hanya fokus sekarang pada apa itu OBE. Nah, dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 sebetulnya kita punya beban tugas untuk ngelingkan. Jadi kita ini sebagai, kalau bahasa sederhananya, kita ini sebagai mesin perantara. Mesin Makelar. perantara, gimana Bapak Ibu? Enggak, makelar. Oh ya, makelar. Itu jadi tugas akhirnya nanti kan pasca produksi itu kan yang kerja WD3 sama WR3 toh Pak. Itu yang menghubungkan antara perguruan tinggi dengan industri. Jadi mengkomunikasikan produknya. Saya dulu ketika di McGill saya belajar tentang bagaimana, saya dulu magangnya di McGill itu di Dean of Student Pak Dr. Saifuddin. Saya belajar bagaimana memarketingkan mahasiswa sarjana bahkan sampai setting pricing atau salary. Salary itu disetting oleh Dean of Student. Jadi ketika kualitas mahasiswa kita sudah terpenuhi, kita bisa menawarkan umpama sekarang. Kalau di perusahaan investasi, anak HES itu berbayar berapa? Dengan kemampuan dia mengolah perusahaan dari mendirikan sampai mengawal, serta nanti ketika proses penutupan atau penghentian usaha dari sebuah perusahaan. Kemampuan ini kan bisa kita ekivalenkan dengan nominal. Maka gaji pertamanya anak HES itu berapa? Nah, itu di Dean of Student di McGill itu dibicarakan sampai itu. Jadi beban di pengelola itu tidak hanya mesin, tetapi bagaimana memarketkan, menjual lulusannya, lalu ya ini fungsinya nanti kalau kaitannya dengan tracer ya. Kenapa kita penting tracer itu kan ngelihat polarisasi dari lulusan kita. Bukan hanya keprofesiannya, tetapi perusahaan mana yang cenderung ngambil kita. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar anak-anak kita sudah bisa meraih masuk BUMN. Kalau di BUMN itu standarnya seperti apa? Kalau dia perusahaan keuangan masuk ke sektor perbankan, di perbankan itu anak HES itu kerjanya apa? Lalu kalau di perusahaan investasi, mereka ini kerjanya apa? Beban pekerjaan ini itu kita harus bisa transfer di dalam seluruh bahan kajian kita gitu. Kita transfernya paling awal adalah bagaimana membentuk profilnya. Ketika ngelihat tadi hasil tracer kita kan menggambarkan keterserapan mereka di mana. Lalu kita membangun profil yang kita coba ingin kembangkan gitu. Nah, saya selalu kemarin di beberapa perguruan tinggi PTKIN, umpama kayak Solo gitu. Solo, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang itu sangat mungkin untuk mengembangkan diri kepada penyiapan SDM HES yang mampu menjadi bagian dari investment officer umpama. Maka ketika kita kan sudah tidak bicara hakim ya, kalaupun jadi hakim itu kan nanti bagian terakhir, karena kalau di Jogja kan petanya anak HES itu tidak jadi hakim. Kalaupun ada jadi hakim itu di HES UIN Jogja itu ya kecelakaan aja. Settingnya lebih banyak kalau yang hakim itu anak HKI. Maka popularitas HKI di UIN Jogja itu cukup mendapatkan perhatian besar dari masyarakat karena bisa kontribusi menciptakan calon hakim yang lebih banyak daripada prodi yang lain. Maka HES ini juga berbalik dengan prodi HKI dan HTN. Anak HTN, anak HKI tidak punya konfidensi yang tinggi untuk meraih ke sektor swasta. Tapi justru 72% anak HES UIN Jogja itu begitu lulus mereka itu larinya ke sektor swasta. Nah, inilah yang kita ingin coba kembangkan dengan membangun CPL-nya. Nah, CPL-nya ini yang akan mengarahkan kita bagaimana kita membentuk bahan kajian ya di dalam
perkuliahan kita. Jadi diawali dari profil yang hasil pemetaan kita melalui tracer, kemudian kita kembangkan pada beberapa CPL, kemudian baru nanti kita kembangkan dalam bagaimana membangun bahan kajian. Bahan kajian inilah yang akan menjadi wilayahnya para dosen. Dosen itu sebetulnya tidak perlu reaktif terhadap OBE ini karena ya walaupun mungkin tidak dominan masalahnya adalah di pembagian mata kuliah, tapi juga proses perkuliahannya karena nanti di bagian akhir saya akan sampaikan bagaimana proses perkuliahan itu. Namun dosen sudah mulai terlibat di bahan kajian ini. Dalam beberapa kasus saya ketika asesmen lapangan, kebetulan saya adalah asesor BAN PT, saya selalu mengambil peran di dalam proses akreditasi itu masuk ke kurikulum. Maka untuk kurikulum itu saya memang belajarnya hanya dari proses akreditasi. Mulai tadi bagaimana hasil tracer, visi dari universitasnya diturunkan di dalam profil. Kemudian dikembangkan dalam membangun CPL, capaian pembelajaran lulusan. Kemudian dikembangkan lagi, di breakdown menjadi bahan kajian. Bahan kajian dilihat seberapa luasnya, ditentukan jumlah SKS-nya, penamaan dan identifikasi di dalam mata kuliahnya. Sampai pada proses, saya biasanya kalau akreditasi, saya selalu minta sama link RPS. Disitulah banyak kecelakaannya. Artinya dosen sendiri di dalam proses perkuliahan itu belum aware dengan sebetulnya tugasnya sebagai dosen itu apa. Ini yang menjadi problem. Insya Allah 2 minggu yang akan datang saya akan mengisi di salah satu perguruan tinggi terkait dengan bagaimana desain pembelajaran, khususnya di yang masih sangat sekarang PR itu adalah di tingkat pasca sarjana. Saya beberapa kegiatan belakangan ini lebih banyak ke pasca sarjana, jadi bagaimana proses pengajaran berbasis OBE tapi di tingkat pasca sarjananya yang selama ini kan sudah kita lakukan, sudah cenderung seperti OBE tetapi belum kinerja OBE-nya itu belum terlaksana. Jadi luarannya sudah terkontrol. Luarannya jadi di S2 itu rata-rata kan presentasi paper ya. Tapi tidak pernah dikendalikan bagaimana proses penyusunan paper itu. Nah, sekarang kalau di kelas saya lebih banyak menggunakan pendekatan riset di dalam pengajarannya. Maka ada sesi di mana mahasiswa mewujudkan keterampilan risetnya. Karena S2 itu kan kalau dia sebagai akademisi lebih banyak konteksnya adalah bagaimana kerja-kerja risetnya yang dikembangkan. Bukan melihat bagaimana presentasi papernya. Tapi justru nilai yang tertinggi adalah proses dia mengidentifikasi persoalan, mengembangkannya dalam pertanyaan-pertanyaan risetnya, lalu bagaimana membentuk metode penelitiannya untuk mencapai dan memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian itu, lalu bagaimana menentukan teori untuk menganalisis persoalan, lalu menemukan jawabannya, kemudian sampai pada proses komunikasi. Nah, komunikasi ini kan kita bentuknya dalam bentuk seminar. Seminar ini kan bisa dilakukan di bagian terakhir, bukan dari awal perkuliahan, pertemuan kedua, kemudian sudah langsung seminar. Lah prosesnya bagaimana kalau kok di awal sudah langsung seminar? Ini yang saya kritik dan beberapa pasca sarjana merespon ini menjadi sebuah isu baru dan sekarang itulah yang banyak saya kerjakan saat sekarang. Jadi lebih banyak mengembangkan bagaimana model pembelajaran dengan pendekatan riset itu di program magister. Nah, kembali persoalannya kan kepada dosennya nanti. Dosen bukan hanya mengembangkan bersama program studi, mengembangkan bahan kajian, tetapi nanti ada beban di dalam dosen untuk membentuk sub CPMK. Ya, karena nanti CPL itu kan akan turun menjadi bahan kajian menjadi mata kuliah, lalu bagi dosen yang ditunjuk untuk mengajar mata kuliah tertentu akan mendapatkan amanat CPL mana yang harus diwakili. Nah, metriknya yang akan bicara mata kuliah ini akan umpama mata kuliah hukum lembaga keuangan dan keuangan digital umpama. Hukum lembaga keuangan dan bisnis syariah umpama. Maka Prodi menetapkan di dalam metriknya
Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan metrik itu. Nah, di dalam metriknya dia harus mewakili CPL yang mana. Nah, bebannya dosen nanti adalah menurunkannya dalam bisa jadi program studi belum punya CPMK, maka dia harus juga mengembangkan CPMK, kemudian menurunkannya dalam sub CPMK. Dari sub CPMK kita akan membentuk materi-materi dalam pembelajaran kita. Nah, pembelajaran nanti di dalam konteks OBE inilah yang mungkin menjadi resisten yang banyak dari dosen, bahwa dosen akan terbebani. Bebannya di mana? Karena bebannya kita harus memastikan ketercapaian sub CPMK itu di dalam setiap materi yang akan kita ajarkan di setiap sesi perkuliahannya. Bapak Ibu, mungkin kerjaan kita akan tambah sebagai dosen ya. Tapi sebagai Kaprodi, ya jenengan sudah selesai begitu sudah menentukan mata kuliah dan mendistribusikannya kepada para dosen. Tetapi Kaprodi bekerja untuk mengawal. Nah, disinilah pentingnya integrasi dengan sistem. Ketika sudah OBE, sistem akademiknya juga harus familiar dengan OBE. Nah, kalau di kami di Jogja karena masih ada program studi yang menyelenggarakan kurikulum, ya kami baru ada masih ada 2 kurikulum. Kurikulum 2020 itu adalah MBKM. Kemudian kurikulum 2024 itu kalau di Jogja itu kan sudah masuk ke kurikulum OBE. Maka di dalam sistem SIA kami ada 2 pilihan. Ketika dosen akan menginput nilai. Nilai ini ada nilai yang konvensional dan nilai OBE. Nah, nilai OBE ini sudah sangat spesifik. Nah, ketika masuk pada nilai OBE, disinilah beban mungkin dianggap oleh dosen karena setiap saat itu harus ada ujian, ada kuis. Tapi sebetulnya kalau kita mau memilih strategi, strategi itu kan akan mempengaruhi bagaimana strategi pembelajaran kita akan mempengaruhi metode penilaian kita. Maka kalau seandainya ceramah, kita ada di dalam kelas ceramah dan diskusi, maka kita memberikan orientasi materi kepada mahasiswa kita, namun mahasiswa kita sudah kita minta untuk melakukan pelacakan lebih dahulu, maka tidak tunggal strateginya, maka ada pendampingnya supaya mahasiswa punya kegiatan akademik di luar kelas. Namanya ada belajar mandiri, ada penugasan terstruktur. Belajar mandiri BM dan PT penugasan terstruktur ini akan membawa suasana dan budaya akademik baru buat mahasiswa juga. Maka mahasiswa di luar akan belajar, umpama minggu depan saya masuk, kebetulan saya ngajar semester ini di S1 itu hukum perbankan syariah. Nah, saya sudah bilang kepada mereka, oke, materi kita minggu depan di RPS itu tertulis tentang pendirian bank syariah. Maka saya minta mereka untuk bicara tentang membaca prosedur mulai dari hukum administrasinya, jadi perizinan perbankannya, kemudian persyaratan prinsip dari sebuah perbankan, jadi ini kan nanti akan mengacu kepada bagaimana peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, ini semua harus mereka akses. Kemudian ada kewajiban umpama masuk menjadi asosiasi. Mereka juga sampai melacak kepada bagaimana syarat dan prosedur untuk mendapatkan rekomendasi dari asosiasi. Nah, ini juga sampai mereka harus baca. Sehingga di dalam kelasnya kita membuka sesi kita itu sudah ada dengan wawasan. Dan ini konfirmasi untuk penugasan terstruktur itu lebih baik daripada kita memintanya saja dengan secara lisan karena tidak bisa dikontrol. Nah, ketika penugasan terstruktur, mereka membuat resume sebagai sebuah laporan. Nah, laporan inilah yang menjadi indikator kita bahwa mereka sudah bekerja. Satu SKS itu kan mahasiswa bebannya belajar itu kan 45 jam dalam satu semesternya. Sehingga pendistribusian penugasan ini akan membawa komponen pembentuk jam belajarnya mahasiswa. Demikian juga jam mengajarnya dosen gitu kan. Kan ekuivalennya sama. Nah, ketika masuk di dalam kelas, dosen tinggal hanya menjelaskan saja dan mengkonfirmasi hasil pembacaan. Artinya, pencapaian dari ranah pengetahuannya itu sudah sangat bagus. Pencapaian ke pengetahuannya sudah lebih cepat daripada kita ceramahkan. Ya, karena mereka membaca, akhirnya mereka sudah mengkonfirmasi dan dapat menganalisis sumber-sumber peraturan tentang persyaratan atau pengaturan terkait dengan persyaratan pendirian bank syariah. Nah, mereka sudah punya wawasan nih, ya, karena konteksnya di pertemuan yang kali itu adalah pengetahuan.
CPL yang disematkan kepada mata kuliah hukum perbankan itu adalah pengetahuan dan keterampilannya. Tapi ini belum sampai pada keterampilan. Contoh ketika masuk pada merger. Nah, di merger kemungkinan sudah sampai pada keterampilan. Bagaimana keterampilan mereka sebagai sarjana hukum untuk mengawal proses merger kalau dia bekerja di dalam sebuah perusahaan yang akan merger. Atau dia menjadi konsultan di dalam perusahaan yang akan melakukan merger. Maka mereka di sini, wah, bahan kajiannya sangat sangat komprehensif, tetapi di sini mengantarkan pada pencapaian keterampilannya. Keterampilan mereka apa? Paling final adalah memberikan pandangan hukumnya terkait dengan proses merger yang akan terjadi. Pandangan hukumnya itu kan bisa jadi, oh merger ini kalau seandainya dilakukan akan menimbulkan persoalan baru di dalam hukum, yaitu umpama persaingan tidak sehat, mengarah kepada monopoli. Maka inilah pandangan mereka. Nah, keterampilan untuk menyodorkan pandangan hukum inilah yang kita nilai sebagai sebuah keterampilan. Nah, strateginya kan tidak bisa diceramahkan. Kalau ini kan langsung working group. Jadi mereka join group untuk mendiskusikan sisi kelemahan, kekuatan. Jadi SWOT-nya mereka lakukan dari sisi hukum. Nah, akhirnya kan keterampilannya akan tercapai. Mereka mampu memberikan pandangan hukum tentang merger yang akan terjadi. Nah, inilah konteksnya OBE. Jadi memang agak jelimet buat dosen, tetapi pencapaian dari harapan profil itu akan bisa terdukung dari proses yang kita lakukan di dalam perkuliahan. Inilah asik. Dan saya merasa asik aja. Sekarang saya tidak punya beban untuk mengoreksi seperti ini, Pak. Ini adalah lembaran, sorry. Gimana, Jor? Nggak kelihatan ya kertasan. Pakai background. Iya, pakai background. Nah, ini lembar kerjanya mahasiswa pada pertemuan kedua. Jadi kelas saya sudah pertemuan kedua. Saya kalau tidak pakai aplikasi Quizy, saya pakai kertas. Saya minta di 10 atau 15 menit terakhir setelah sesi perkuliahan, saya mengkonfirmasi kemampuan mereka. Hanya dengan 3-5 pertanyaan. Dan pertanyaannya semuanya jawabannya adalah esai. Nah, mereka akan menuliskan. Lalu saya menilai dari apa yang mereka tuliskan itu kan untuk mengukur pengetahuan. Keterampilan juga ada. Tapi untuk pertemuan kedua saya belum ada keterampilan, tetapi lebih kepada kemampuan mereka menganalisis, mengevaluasi dari sumber hukum yang saya sodorkan pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama kemarin saya bicara tentang sistem keuangan. Jadi konteksnya ya kalau sistem keuangan kan sebelum masuk kepada perbankan kita harus bicara dulu makro dan mikro prudensia. Tapi kan bukan belajar tentang ekonominya, tetapi bagaimana posisi kelembagaan, keberadaan hukum untuk mencapai stabilitas ekonominya. Nah, lebih ke situ. Nah, mereka saya ukur kemampuan mereka dalam pengetahuannya mencermati beberapa lembaga dan pengaturan yang terkait dengan ekosistem keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Dalam sesi perkuliahan kita di pertemuan ke-8 sudah tidak perlu ada evaluasi. Bahkan di ujian akhir juga tidak perlu lagi ada namanya ujian akhir. Kita sudah bisa mengakumulasi seluruh proses pembelajaran itu dari penilaian-penilaian yang kita lakukan. Nah, inilah yang menjadi beban mungkin kalau bagi dosen, terlalu rigid pekerjaannya. Karena memang kita sudah nyaman dengan pola kita yang kemarin. Cuma pola yang kemarin nyun sewu, ini mungkin tidak terjadi di prodinya Bapak Ibu. Ada mungkin dosen, ya kita sekarang ke diri kita sendiri aja. Saya kadang juga masih sering kok. Cuma kan tidak menceritakan tentang diri, tetapi lebih banyak bercerita tentang tempat lain kayak gitu. Selama dia konteks sesuai dengan materi tidak ada masalah. Cuma kadang gini, sadar tidak sadar dalam 100 menit kita mengajar, itu yang berbobot itu hanya 15 menit sampai 20 menit. Sisanya itu kita lebih banyak ke luar gitu loh. Karena lisan itu kalau sudah bicara itu kan tidak konteks ya, tidak konteks. Bahkan seringnya itu melencengnya jauh. Bercerita tentang isu yang terkini sebetulnya tidak terlalu konteks dengan materi kita. Kalau saya kemarin bicara tentang Sri Mulyani, dia konteks karena saya bicara tentang sistem keuangan. Ketika sistem keuangan Sri Mulyani itu isu globalnya apa ketika Sri Mulyani mundur atau
tidak menjadi menteri di reshuffle. Efeknya apa? Ya indeks harga saham investor banyak yang menarik. Nah, ini kan masih konteks ketika kita bicara tentang makro prudensia gitu kan. Nah, kemudian kalau isu sekarang Pak Purbayan gitu ya, jadi Menteri Menteri Keuangan. Isu Pak Purbayan ini bisa masuk di dalam kelas kita ketika bicara tentang bagaimana upaya dia menggerakkan ekonomi dengan menurunkan semua cadangan dana yang dimiliki oleh pemerintah dari BI diturunkan kepada Himbara. Harapannya adalah memberikan ruang yang luas untuk pergerakan ekonomi dari sektor real melalui perbankan. Ya ini kan membentengi bagaimana tidak terjadi inflasi yang berlebih sehingga mengarah kepada ya kekacauan di ekonomi kita. Ini dari sisi makositnya pun kita bisa menyerempet ke situ. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana sebuah mata kuliah itu bisa ngolek banyak hal. Tadi kan kalau makosit kita sudah bicara tentang usul fikih kan. Jadi usul fikih tidak bisa bicara eksklusif, dia harus bisa menyentuh apapun yang terkait dengan kemampuan akhir dari sarjana kita yang dibentuk di dalam CPL. Nah, saya kira itu sebagai pengantar kita bahwa kembali kepada OBE. OBE itu harapannya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa perguruan tinggi harus memiliki tanggung jawab untuk menjembatani antara industri dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita menyiapkan tenaga yang siap untuk bekerja di industri. Indikator yang paling mudah anak semester 6 bisa mendeskripsikan diri dia mau kerja di mana. Itu artinya kita berhasil membangun CPL pada diri sarjana kita. Bukan karena motivasi, tetapi proses akademik yang dia lakukan itu membangun kepercayaan diri ke profesi mana dia akan berkiprah ke depannya. Nah, inilah tugas kita dari amanat Undang-Undang 12 itu. Kemudian untuk detail proses bagaimana kita melakukannya itu mengacu kepada yang sekarang ya Permen Ristek Dikti nomor 39 tahun 2025. Dan berpikirnya lebih banyak ke bagaimana praktek masyarakat kita atau sarjana kita di industri itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, saya kira ini yang menjadi pengantar kita mengarahkan kurikulum kita sebagaimana amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, kemudian bagaimana penjaminan mutu pendidikan kita melalui Permen Ristek Dikti nomor 39 tahun 2025 ini yang terbaru. Yang sebelumnya adalah Permen Dikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 yang ini digantikan oleh Permen Ristek Dikti yang nomor 39 tahun 2025. Saya kira itu, silakan mungkin Pak Lukman bisa memandu kita diskusi dengan Bapak Ibu dalam forum ini. Baik, terima kasih Bapak Abdul Mujib. Monggo silakan untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang mungkin ada kegelisahan di dalam program studi, baik terkait dengan OBE ya, terus kemudian terkait dengan kurikulum pembelajaran dan sebagainya, mungkin kita bisa tanyakan, mumpung Bapak Mujib ada di sini ya, yang bisa menjawab dari kegelisahan kita semuanya. Monggo silahkan Bapak Ibu mungkin yang bisa mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat maupun juga bisa angkat tangan. Kolom chatnya apakah sudah di app enable? Masih sudah Ibu. Kolom chatnya. Dicoba lagi Bu. Nah ini mungkin ada yang angkat tangan Bapak. Kita prioritaskan terlebih dahulu. Bapak Isman silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat pimpinan Posdesi, rekan-rekan asosiasi yang lain yang hadir hari ini. Terima kasih atas pencerahannya Prof terkait dengan OBE ini. Ini mungkin pertanyaan yang bersifat kondisional karena mewakili prodi HES yang berada di dua kaki ya, karena secara universitas kita berada di bawah Kemendikbudristek, tapi secara prodi berada di Kemenak. Ya, jadi ada dua kondisi itu yang ada di UMS ya. Yang pertama adalah
eh, terkait dengan OBE. Pengalaman kami yang sudah menerapkan itu adalah mahasiswa pasca sarjana. Ini konteksnya ini nggih Prof, mahasiswa pasca nggih. Jadi input mahasiswa itu juga ada yang dari ekonomi Islam, kemudian ada juga yang dari manajemen, bahkan ada yang dari ilmu hukum dengan latar belakang kenotariatan. Nah, mungkin perlu ada misalnya ada pengalaman atau mungkin ada trik-trik khusus karena pernah kami coba dengan matrikulasi ternyata lumayan berat ya, terutama bagi teman-teman yang berasal dari non Islamic Studies untuk memahami konsep-konsep dasar tentang usul fiqh, qawaid fiqh, muqaranah fatawa dan seterusnya. Itu yang pertama, Bro. Terus yang kedua itu adalah eh, kalau OBE ini sebenarnya nilai yang dicantumkan, kalau mungkin pasca agak relatif fleksibel, tapi kalau di D1, karena kita juga mengajar D1, sebenarnya nilai proses atau nilai akhir ya, atau nilai keterampilan. Jika memang di dalam tuntutan dari misalnya hukum acara ya, hukum acara itu kan berarti menuntut terkait dengan penerapan atau implementasi. Kemudian itu yang kedua, terus yang ketiga ini yang terakhir Prof terkait dengan apa namanya ya ini ya kalau dengan terbitnya Permendikti nomor 3925 ini apakah secara otomatis akan menggantikan saya pernah mendapatkan edaran dari Pendiks dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemenak terkait dengan CPL dari pasca dan itu sudah ada sama dengan HES, terutama termasuk dengan magister HES-nya. Atau kita menunggu cukup mencukupkan diri dengan Permen 3925 ini. Demikian Prof dari kami 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Lukman, saya langsung merespon Pak Isma ya. Iya. Baik, Pak. Baik. Silahkan, Pak. Terima kasih Pak HES UMS Surakarta, luar biasa. Untuk kurikulum ini memang dilema ya Pak. Saya kebetulan belakangan ini kegiatannya lebih banyak ke MHES ya. Bukan hanya M, jadi lebih kepada pasca sarjana. Memang setelah S1 itu kan persoalan besar kita adalah di pasca. Cuma persoalan di pasca, awal persoalannya adalah input mahasiswa. Ini mungkin yang harus kita sadari bersama bahwa S2 itu kan eksklusif. Permintaan pasarnya itu kecil. Permintaan pasarnya itu kecil. Sehingga kita berlomba-lomba membuka itu sebetulnya terlalu membagi energi. Harusnya kita tidak terlalu perlu membuka program magister karena pasarnya kecil. Dan kalau berharap ekonomi dari situ kontribusinya kepada pendapatan kita itu justru menjadi beban. Maka kesulitan pertama itu kan mencari mahasiswa. Anak Gen Z sekarang itu sulit sekali diarahkan untuk mengambil studi lanjut. Ya, jadi sekarang kalau kita simpulkan orang yang studi lanjut itu rata-rata orang yang sudah bekerja atau orang yang belum bekerja tapi kesulitan. Jadi ada asumsi itu yang dikembangkan oleh adik-adik kita sarjana baru bahwa mereka akan terlihat sukses kalau mereka sudah langsung bisa bekerja di awal mereka selesai S1. Anak-anak yang pinter itu sekarang kan nggak mau S2. Mereka ingin berkarya dulu. Bahkan kalaupun mereka mau S2, mereka pengennya menantang dirinya pergi ke luar negeri. Nah, persoalan mendapatkan mahasiswa akhirnya membuat kita terjerat pada pragmatisme mencari mahasiswa. Kita membidik langsung kepada lembaga tertentu, kemudian meminta kerjasama, mendidik calon ininya. Ada yang hukum keluarga tapi mendidik para polisi, kan ini kan aneh. Itu terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau hukum keluarga isinya polisi, yang mau digarap apanya gitu. Ini kan pertanyaan sama, jadi mengarahkan kepada tadi antum bicara tentang usul fikih, saya bicaranya tentang secara komprehensif aja. Ketika
kita panik mencari mahasiswa, akhirnya mendapatkan polisi masuk di dalam program studi kita. Nah, apa yang harus kita perbuat gitu kan? Nah, kita sudah tidak bisa membentuk mereka dalam konteks profil yang ideal seperti yang di S1. Ya, tapi mereka menjadi praktisi yang profesional. Ketika mereka membangun kebijakan, kebijakannya itu based on ilmu dan pengetahuan serta keterampilan yang mereka dapatkan selama di S2. Maka fokus kita lebih kepada bagaimana mengembangkan cara kerja mereka. Nah, kita tunjukkan sebagai pimpinan umpama, dia pimpinan polisi atau pimpinan lembaga keuangan. Ketika mengambil kebijakan, dia punya pengetahuan dasar yang kita kembangkan. Usul fikih lah kita katakan sebagai pengetahuan dasarnya. Maka ketika sebelum membuat satu putusan, dia harus menggunakan pendekatan makosid contohnya. Salah satu dari usul fikih yang paling mudah adalah kita mengembangkannya dari umpama kalau salah satu teori usul fikih yang kita pakai adalah makosid. Makosidnya yang kita pilih umpama dosennya mengarahkan beberapa teori makosid yang disampaikan. Dari yang konvensional kemudian yang modern. Kemudian contohlah kita menggunakan Ibnu Asyur. Ketika kita sebagai mahasiswa kita sebagai pimpinan di sebuah lembaga, dia akan membentuk sebuah peraturan itu melalui proses yang dicanangkan oleh Ibnu Asyur. Umpama kalau kita katakan observasi, istiqro'inya dia lakukan tapi melalui proses observasi yang mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang akan diambil. Sehingga kebijakannya akan memberikan nafas yang sesuai dengan makosid tadi, bahwa tujuan dari penciptaan sebuah peraturan atau kebijakan itu dalam rangka membangun kemaslahatan tertentu. Maka konteks yang kita kembangkan dalam magister, jadi CPL yang kita kembangkan kan lebih pada keterampilan itu, bagaimana mereka secara profesional dapat bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing, tapi dengan basic ilmu yang kita berikan. Kita kan nuansanya lebih kepada ilmu syariah ya, lebih banyaknya gitu, yang terintegrasi dengan ilmu hukumnya. Nanti dicek ketika sesi BOK nanti. Ya, dari situlah komponen-komponen bahan ajar yang kita kembangkan. Maka di S2 saya selalu bilang, Anda menciptakan seorang calon spesialis. Calon spesialis yang mampu bekerja secara metodologis. Maka metodologinya itu yang dikembangkan selama proses perkuliahan. Jangan hanya fokus kepada materi perkuliahannya apa, tapi justru bagaimana penggunaan metodologi itu dalam semua proses perkuliahannya. Mata kuliah apapun menggunakan pendekatan bagaimana identifikasi persoalan, pemetaan data, sumber datanya dari mana saja, kemudian teori yang digunakan untuk menganalisisnya, kemudian bagaimana hasilnya. Kemampuan akhir inilah yang kita konfirmasi, tetapi proses juga tetap akan kita nilai. Nggak mungkin kita mengkonfirmasi akhir saja. Ini kaitannya dengan penilaian tadi, Ustaz. Jadi penilaian itu mulai dari tahapannya, bagaimana mahasiswa memiliki pengetahuannya, lalu bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mencapai keterampilannya. Finalnya kita menyimpulkan dari 14 kali pertemuan kita menyimpulkannya dari nilai yang per pencapaian itu. Paling lemahnya di mana? Pak, semester lalu di S1 saya menerapkan ujian susulan perbaikan, Pak. Karena nilainya belum masuk pada standar kualifikasi lulus dalam mata kuliah saya. Maka saya menerapkan ujian wawancara. Wawancara itu ketika saya terapkan bahwa yang muncul paling tinggi kemampuannya, paling tinggi adalah pengetahuan. Keterampilannya belum ada. Saya minta dia tampil kembali pada sesi atau pada hari itu saya bilang, oke, saya berikan kesempatan untuk istirahat 30 menit sambil mempelajari. Kamu kelemahanmu adalah pada keterampilan. Kamu belum bisa menggunakan pengetahuan ini untuk diterapkan pada apa yang diinginkan dalam mata kuliah, umpama memberikan opini terhadap kemungkinan investasi atau penyertaan dana modal pada perusahaan tertentu. Dia belum bisa itu. Tapi dia sudah bisa mengidentifikasi aspek hukum yang terkait dengan rencana investasi. Umpama rencana investasi pada pembangunan flat, rumah susun yang dihuni oleh
kepala keluarga terbatas di daerah perkotaan. Dia harus bisa mencermati semua peraturannya. Peraturan yang terkait dengan pembangunan flat, dia sudah kuasai. Tetapi dia belum berani dan belum bisa memberikan rekomendasi hukum kepada saya di dalam konteks ujian itu, maka keterampilannya belum. Maka saya minta istirahat dulu 30 menit, kamu dalami kembali kasus yang tadi kamu sampaikan sudah benar, tetapi kamu belum bisa memberikan opini hukummu. Maka keterampilan ini kita konfirmasi ulang, Pak. Di OBE sebetulnya tidak boleh tidak ada mahasiswa, di OBE harusnya mahasiswa tidak boleh tidak lulus. Gitu. Dia tidak lulusnya karena dia tidak hadir saja dalam perkuliahan, karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Tetapi kita sebagai pengajar akhirnya harus menerapkan beberapa strategi supaya mereka lulus semuanya. Karena yang ditugaskan kepada kita adalah mencapai. Nggak boleh kita angkat tangan, terserah itu urusan mahasiswa. Enggak. Kita harus mengontrol mereka karena kita adalah pencetak kemampuan mereka. Sebagaimana amanat yang diamanatkan oleh program studi kepada kitanya. Nah, itu terkait dengan penilaian. Kemudian yang terakhir, Bapak bagaimana dengan 39225 ini? Saya sih ngelihatnya gini, karena ini Kemenak itu proses penyusunan kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan begini agak lambat dan cenderungnya itu pragmatis dan formalistik. Yang esensinya malah justru nggak bisa ditangkap. Jadi kalau dalam konteks MBKM gitu, jadi di Kemenak itu menerjemahkan yang lain. Kalau di MBKM yang lain mungkin di PTN, PTS gitu kan sudah sangat bagus ya prosesnya. Bahkan ada mahasiswa boleh 1 semester tuh tidak kuliah sama sekali, kemudian konversi menjadi nilai 20 SKS. Ini kan keren gitu. Kalau kita kan masih di PTKIN dan PTKIS itu masih sangat normatif menyelenggarakan itu. Ada MBKM tapi sangat kaku gitu. Menurut saya kaku, tidak memberikan ruang gitu. Nah, saya sih sarannya kita mengembangkan apapun ya terkait dengan ya mainstream aja. Jadi isu yang dikembangkan sekarang ya adalah 39/2025. Nah, konteks ini yang harus kita terjemahkan. Bahkan nanti untuk mendapatkan mahasiswa lebih banyak, itu kita harus membuka diri dengan pola-pola yang diintegrasikan dengan teknologi. Saya membacanya kok itu ada stressing di situ bahwa memadukan gaya belajar kita yang offline dengan online itu sangat diminta untuk itu. Kemudian sisanya kan go globalnya yang saya katakan tadi. Saya kira itu Pak Isman. Oke. Matur nuwun, Prof. Nggih, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Di chat ada. Pak Lukman masih mute. Baik, ada pertanyaan nih Prof melalui chat. Tadi itu Bu Umi kalau nggak salah dia angkat tangan, cuman ini udah lewat chat. Saya bacakan aja ya Prof ya. Yeah. Dari Ibu Umi Rohmah dari UIN Surakarta bertanya, pada kurikulum OBE, apakah ada ketentuan atau batasan mata kuliah yang dapat menerapkan problem based learning, case based learning, dan project based learning? Lalu, apa yang dilakukan di UIN Jogja untuk membangun kepercayaan diri mahasiswa untuk menjadi alumni HES nanti kerja semenjak mereka di semester 6, seperti yang disampaikan Prof. Mujib tadi pada kurikulum OBE. Jadi pertanyaan pertama ini adalah apa ada ketentuan atau batasan dalam mata kuliah yang diterapkan dalam problem based learning, case based learning maupun project based learning. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang dilakukan oleh UIN Jogja untuk membangun kepercayaan bagi mahasiswa sebagaimana mereka nanti akan menjadi alumni HES ke depannya semenjak ketika mereka menduduki semester 6. Seperti itu, Bro. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Bu Umi Rohmah. Ini harusnya kita jadikan tumpuan kita untuk mengembangkan ke depannya. Nah, kalau ditanya batasan, tidak ada batasan, tetapi per mata kuliah beda-beda. Per mata kuliah beda-beda. Ada mata kuliah yang CPL-nya itu hanya pengetahuan. Ya, hanya pengetahuan. Ada mata kuliah yang dia
pengetahuan sekaligus juga keterampilan. Maka ketika dia muncul keterampilan, maka kita baru menggunakan pendekatan-pendekatan tadi, case based, project based, kayak gitu. Nah, di S1 saya kemarin pengalaman ya, karena mata kuliah saya kemarin semester genap itu adalah hukum bisnis syariah. Orientasinya adalah bagaimana membentuk kemampuan keterampilan mereka, membentuk keterampilan mereka untuk memberikan opini. Ketika mereka bekerja dalam rata-rata saya mengarahkannya ke perusahaan investasi. Menjadi investment officer bagian dari sebuah perusahaan investasi yang berpikir tentang bagaimana keselamatan dana dari aspek hukum. Bukan potensi pendapatannya, beda dengan anak manajemen, beda dengan anak akuntansi. Tapi mereka bekerja bersama. Tapi beban pekerjaan mereka adalah bagaimana melihat keamanan dari investasi itu. Saya ini belajar konteks ini ketika saya lihat cara kerja teman-teman legal di SS Migas. Ketika akan memberikan izin, dia berpikir tentang bagaimana keselamatan dari kontrak kinerja untuk mengelola tambang di Indonesia. Dari situ saya belajar tentang bagaimana kemampuan mereka melakukan identifikasi sampai kepada mitigasi. Ya, resiko hukumnya terkait dengan rencana investasi itu. Nah, mahasiswa kalau dalam konteks ini mereka tidak bisa hanya diberikan arahan pengetahuan, tetapi keterampilan untuk masuk pada menemukan persoalan. Contoh kalau bicara tentang investasi di flat tadi. Flat tadi itu kan berdiri di atas lahan, lahan pemukiman. Dia daerah padat, contohnya kalau yang baru ada di Indonesia sekarang itu adalah flat house menteng. Dia dibangun di atas tanah yang luasnya hanya 280 meter, tetapi tingginya adalah sekian. Peraturan apa yang harus dia identifikasi pertama? Perizinan. Perizinannya siapa yang mengendalikan? Ini pengetahuan. Tetapi kemampuan untuk meminimalkan resiko yang muncul. Karena proses pembangunan flat ini melibatkan investasi bisa jadi dari luar, bisa jadi juga para calon penghuninya. Maka ini yang kita minta kepada mahasiswa, kemampuan mereka mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan hukum. Pertama, lahan itu miliknya siapa? Teridentifikasi milik keluarganya Joyo. Keluarga Joyo kontraknya dengan penghuni itu melalui lembaga apa? Akhirnya teridentifikasi di situ ada koperasi. Mengapa harus ada koperasi? Mahasiswa harus bisa menjelaskan kepada kita mengapa harus ada koperasi di situ. Koperasi di situ menjadi representasi dari subjek hukum yang akan memiliki peran untuk kontrak dengan pemilik lahan, lalu dari koperasi juga nanti akan berperan untuk mengelola bagaimana kenyamanan para penghuni ini. Mereka kontrak 60 tahun, Bapak. 60 tahun dengan 3 kali perpanjangan. Berarti ada sekitar 180 tahun bisa digunakan lahan itu. Dan ada perjanjian yang mengikat bahwa si pemilik lahan tidak boleh mentransaksikan tanah itu pada lembaga lain, atau bila dijual harus dijual kepada koperasi. Karena prioritas pembeliannya adalah di koperasi. Maka di tengah konteks ini, mahasiswa kita harus bisa melihat analisis ini. Lalu hubungan para pihak termasuk penghuni dengan koperasinya. Nah, inilah yang kita harus melibatkan proyek di mana mereka harus mampu mengidentifikasi secara komprehensif apa-apa saja yang akan mengantarkan kepada kecelakaan dari hubungan para pihak di dalam kontrak pembangunan flat itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi strategi pembelajaran kita menjadi apa ya? Saya kira lebih menantang gitu karena kita melibatkan juga walaupun di S1 tadi ini metodologi sudah main karena dia semester 6, semester 5. Nah, ini yang pertama. Untuk kaitan yang kedua, sangat tergantung kepada mata kuliahnya dan beban yang diberikan oleh program studi kepada masing-masing dosen terhadap mata kuliah yang diampu. Kalau keterampilan justru proyek lebih banyak mengantarkan kepada jadi case base, kemudian project base itu harus melibatkan itu dan biasakan kalau dalam proyek jangan individu, lebih banyak kepada grup. Jadi working group yang dilihat. Kenapa? Industri juga butuh Bu. Ini dari sikap bahwa profesionalitas itu bagaimana mereka bisa memanage dirinya bekerja di dalam tim. Jadi working group itu yang dinilai adalah teamwork-nya.
Teamwork ini ketika dia masuk ke dalam industri, dia akan sangat luar biasa itu hasilnya, pencapaiannya. Walaupun mata kuliah kita tidak diberikan untuk mencapai sikap, tapi kita bisa menyelipkan itu. Termasuk juga dalam proses penyampaian secara lisan hasil pandangan mereka. Presentasi itu udah hindarkan sama sekali menggunakan kertas, alat peraga yang lain, kecuali mungkin PPT itu yang dilihat aja, tapi tidak dibaca. Karena kemampuan mereka untuk menyampaikan ide dan pandangannya itu yang kita uji di dalam proses seminar hasilnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana dan apa yang dilakukan. Nanti mungkin Pak Saifuddin yang bisa menyampaikan. Tetapi di dalam kelas saya selalu bertanya begini. Sekarang saya ngajar semester 5. Saya bertanya kepada mahasiswa saya semester 5. Siapa yang sudah PKL? Berapa kali PKL? Sekarang semester 5 minimal Anda sudah punya 3 tempat PKL. Dari semester 3, sebelum semester 3, kemudian di semester 4, kemudian dari semester 2, semester 3, semester 4, minimal dia punya 3 tempat magang sebelumnya. Ternyata semester 5 itu baru hanya beberapa orang yang magang. Saya bilang, ini nggak boleh dibiarkan. Anda nggak boleh bergantung sepenuhnya pada program studi untuk magang. Secara personal, itu Anda harus magang untuk mendalami satu. Siapa yang sudah magang? Pertanyaan saya. Siapa yang sudah magang di notaris? Saya Pak, apa yang sudah kamu dapat dari notaris? Ini yang saya kawal. Mahasiswa kalau tidak bisa menjelaskan berarti dia cuma datang ikut-ikutan temannya. Dia tidak tahu orientasi dia ke notaris itu apa. Ke notaris itu dia harus belajar tentang bagaimana akta pendirian perusahaan. Yang kedua, bagaimana dia mendesain akta jual beli. Kemudian bagaimana dia mendesain acara jual belinya. Di dalam dua konteks ini, interaksinya sudah sangat banyak. Dia sudah otomatis bisa menguasai SSO. Bagaimana mendaftar, kalau yang pertama tadi mendaftarkan perusahaan. Kemudian nanti kalau kaitannya dengan jual beli, dia harus berhubungan dengan sistem yang digunakan oleh BPN atau ATR. Kemudian instansi lembaga mana aja yang terkait dengan proses jual beli tanah. Maka mereka sampai pada kelurahan, bagaimana mendekati lurah, bagaimana strategi sampai kepada sana, itu yang kita konfirmasi di dalam magangnya di notaris. Kemudian kalau di advokat, ini kecelakaan kita. Advokat mahasiswa kita lebih banyak belajar tentang perceraian di advokatnya. Maka kita harus punya list di mana advokat-advokat yang memang menangani sengketa-sengketa bisnis. Nah, sekarang saya sudah mulai menularkan kepada mahasiswa saya. Anak HES harus punya angan-angan dan cita-cita habis lulus kerja di Assegaf Law Firm. Kemarin ada lagi viral tuh anak UGM IP 4 diterima kerja di Assegaf Law Firm. Assegaf Law Firm itu adalah salah satu perusahaan law firm yang sangat populer di Indonesia, miliknya suaminya Najwa Shihab. Itu cita-cita anak-anak hukum itu. Nah, anak UIN belum ada yang berpikir begitu. Nah, saya sudah mulai menolak, meracuni otaknya mahasiswa HES di Jogja itu, supaya mereka mau belajar karena dengan cita-cita itu. Kerja di law firm-nya Asgaf gitu. Nomor 2-nya Hamdan Zulfa. Karena kasus-kasus sengketa ekonomi yang internasional itu banyak sekali ditangani oleh 2 perusahaan ini. Ya, inilah yang menjadi orientasi kita. Maka magang-magangnya, ya saya menyarankan kalau teman-teman Jogja tidak magang di Jogja, tapi magangnya di Semarang, di Jakarta, di Surabaya. Mengapa 3 tempat itu? Karena banyak law firm yang bekerja untuk kepentingan industri. Nah, ini yang harus dilakukan Bu Rahma, Bu Umi, bahwa membiasakan mereka untuk berbicara tentang konteks. Bahwa anak HES itu ya belajarnya ini, lalu magang-magangnya ini. Minimal anak HES itu magang notaris, magang advokat, kemudian magang pada lembaga yang lain, tapi non-Basnas gitu. Non-Basnas yang kira-kira memang bisa memberikan pengetahuan dan warna baru bagi masa depan mereka. Nah, mungkin ini karena di Jogja itu Pak Saifuddin ini adalah Wadek 3, mungkin bisa bicara tentang bagaimana konteks Jogja untuk membangun rasa kepercayaan diri kepada mahasiswa untuk menatap masa depannya. Silakan Pak Saifuddin. Oke, baik. Saya nambahin saja, kalau yang di luar
kelas saja gitu. Jadi memang kalau di Jogja itu kita juga memberikan berbagai fasilitas dan usaha-usaha untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian mahasiswa itu melalui berbagai kegiatan lembaga kemahasiswaan dan juga fasilitas kita siapkan. Otomatis kerjasama dengan berbagai pihak itu harus dibangun. Misalnya di Jogja itu kami punya MOU dengan Bursa Efek Indonesia dan sudah ada GIS, Galeri Investasi Syariah, kerjasama dengan GISI itu sebuah perusahaan Korea ya, Korean Investment Syariah di Indonesia. Nah, anak-anak bisa langsung praktek di situ gitu tentang investasi, tentang pasar modal. Kemudian memang magang internship itu banyak sekali dilakukan secara mandiri di luar yang dilakukan oleh Prodi. Itu cukup meminta rekomendasi kepada Wakil Dekan 3, kemudian mereka magang di berbagai perusahaan, di berbagai lembaga kantor hukum, dan itu sangat membantu saya kira bagi kesiapan mahasiswa nanti ketika nanti terjun ke dunia kerja. Bahkan yang mahasiswa HES yang ada di BLC itu mereka sudah beberapa kali menjadi Yang nomor 3, yang nomor 1. Ya, jadi yang di BLC Business Law Center mereka beberapa kali menjadi narasumber. Mohon maaf Pak Zul Altif, suaranya bocor ya. Baik, jadi di HES itu kalau di Jogja ada lembaga di luar HMPS, ada namanya BLC Business Law Center. Mereka memang secara khusus gitu loh mendalami tentang kontrak, gitu, hukum kontrak. Kemudian mereka sudah ready bisa membuat kontrak sampai ke kontrak bisnis internasional. Mereka juga sering ikut simulasi kontrak drafting dan juga bahkan beberapa kali mereka menjadi narasumber di pelatihan yang melibatkan BUMN gitu seperti PLN dan lain-lain. Itu mereka bahkan awalnya menjadi pendamping, tapi kemudian mereka sudah siap menjadi instruktur yang dari mereka itu 1-2 diambil gitu oleh beberapa BUMN itu untuk langsung bekerja di perusahaan mereka gitu. Nah, itu saya kira yang kita lakukan. Jadi banyak membangun jejaring, termasuk yang advokat itu kan kami kerjasama dengan FHP Law School yang ada di Jakarta itu tahun kemarin, tahun ini, tahun 2025 kami dapat jatah 20 alumni kami yang ikut PKPA secara gratis. 20, kemudian kerja dengan YEWI, itu melatih SDM Syariah bersertifikat, itu 10 orang. Itu semuanya jadi itu aja mungkin yang tambahan dari saya. Iya. Jadi beberapa poin tadi ini kan melalui jalur kebijakan ya Bu Umi Rahmah yang disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin karena beliau tuh Wadek 3. Selain itu, magang-magang kolaborasi yang untuk menguatkan kemampuan mahasiswa dan keterampilan, pengetahuan dan keterampilannya itu juga masif dilakukan. Ada hal mungkin yang perlu kita perhatikan ketika membangun jejaring itu, kalau bisa secara fungsional langsung bisa memberikan dampak kepada program studi kita. Ada frame yang secara umum dibuka oleh fakultas, kerjasamanya boleh juga melalui prodi. Saya ingat dulu ketika saya jadi kaprodi pertama kali, 3 bulan pertama yang saya lakukan adalah membangun hubungan baik dengan industri. Dengan Pak Saifuddin waktu itu sekretarisnya. Ya, jadi kita membangun 36 perusahaan dan semuanya fungsional. Luar biasa, ketika itu cuma orientasi kita masih HRD. Jadi bagaimana kontrak tenaga kerja waktu itu, belum sampai confident untuk membangun bagaimana
masuk ke perusahaan-perusahaan seperti saat sekarang, alumni kita kan sudah banyak yang masuk BUMN ya. Di sektor swasta juga beberapa lembaga itu secara personal kontak ke saya atau beberapa dosen yang lain untuk mengambil lulusan kita karena tadi komunikasi kita, kemudian ritme yang dikerjakan oleh mahasiswa kita, dan mahasiswa juga punya rasa kepercayaan diri dalam proses perkuliahan. Ada satu kemarin itu namanya Mas Fawas Pak Saifuddin, dia mengevaluasi produk miliknya Sido Muncul yang sangat menurut saya komprehensif sekali. Kalau saya presentasikan di depannya Sido Muncul, mesti mau diambil nih Fawas gitu kan. Dari skill dan personalitinya sangat confident. Dia mempresentasikan di depan saya bagaimana tolak angin yang ditolak di Amerika gitu kan. Tapi reviewnya adalah dari kacamata hukum. Ini kan luar biasa sekali kemampuan dia. Semua hukum, pengetahuan hukum yang ada di dalam sektor bisnis obat herbal yang terstandar itu dia kuasai semua. Ini kan luar biasa. Kalau Sido Muncul mau mengambil dia sebagai bagian dari legalnya, wah luar biasa akan masuk itu. Saya bilang Anda riset aja sambil magang di sana untuk kepentingan skripsi, tapi berharap kamu diambil menjadi bagian legal di situ. Nah, membuka wawasan dan konfidensinya itu dari segi proses perkuliahan kita sangat sangat menarik. Saya kira ya Bu, seperti itu ya Bu Umi. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Menginspirasi sekali. Bagus banget. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Kemarin tuh Pak Khairus Habib Baik, terima kasih. udah bawa ke Jogja. Oh ya, Pak, ini ada yang mau bertanya. Karena waktunya ini kan kita udah mepet ya, udah mau jam 11 ya. Oh iya. Ini Pak ini Zul ada tadi yang tuh angkat bertanya, ya Pak Zul Atri ya. Silakan Bapak untuk memberikan pertanyaannya. Monggo. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul. Mungkin pertanyaannya simpel saja. Tadi di kurikulum OBE ini kan bagaimana kita menyelaraskan antara alumni dengan industri kan seperti itu. Tapi yang jadi masalah utama itu adalah kita di pihak kampus itu untuk mempersiapkan alumni kita yang berkompetensi gitu, yang memiliki kemampuan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Tapi di teori klasik mengatakan bahwasanya semakin sedikit peserta didik itu maka semakin mudah kita mewujudkan kompetensi peserta didik kita. Jadi pertanyaannya, apakah dalam kurikulum OBE ini yang MBKM ini memungkinkan jumlah mahasiswa di lokal itu sedikit seperti 10 atau 12 orang atau bagaimana? Nah, jadi semakin sedikit jumlah peserta didik kita, tentu semakin mudah kita memberi pemahaman kompetensi kepada peserta didik kita. Nah, seperti yang kita ketahui itu kan berdasarkan teori klasik ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung Pak Lukman. Ya, Prof, silahkan. Pak Zul dari UIN Mahmud Yusuf Sangkar. Oh, Batu Sangkar. Oh iya, saya sempat misi di Batu Sangkar. Nah, ini kaitannya dengan Batu Sangkar itu saya kok waktu itu saya sempat nyentil bagaimana Batu Sangkar itu dikembangkannya sebagai sains. Jadi syariahnya itu sebagai sains, nggak usah masuk ke industri. Jadi lebih banyak profilnya kepada mufti. Karena modal dasarnya Pak, maka kita bicara lokal itu ngelihat input mahasiswa dan dosennya. Di sana kan banyak lulusan Timur Tengah Pak. Kepenguasaan terhadap turosnya itu luar biasa. Kebetulan saudara ipar saya itu dari Batu Sangkar. Ya, jadi bisa dikembangkan dari situ Pak. Bisa dikembangkan dari orientasi kajiannya. Tidak perlu melulu semua HES itu harus masuk ke industri. Industrinya yang spesifik. Kalau kekuatan mahasiswa dan dosennya pada sains, maka kembangkan usul fikihnya, Pak. Nah, nanti kalau sudah usul fikih, Bapak bisa nembus ke beberapa sektor industri, tapi kembangkan pada kemampuan ijtihadnya. Cuma gini, agak lucu memang. Karena program studinya itu terlalu spesifik. Kayak contoh HES, HTN,
ada PM-nya, nggak ada PM di Batu Sangkar. Nggak ada. AS. Jadi ada HES, HKI kayak gitu. Ini sudah spesifik. HKI itu pure kerjanya hanya KUA, Pak, dan hakim. Kalau HTM itu kerjanya itu hanya Pemda, Pak. Kalau enggak kerja di dewan, di sekretariat Dewan Pimpinan Daerah, apa Dewan Perwakilan Daerah atau Perwakilan Rakyat gitu. Nah, kerjanya di situ. Tapi HES itu masuknya ke lingkup industri, Pak. Maka kalaupun kita mau membentuknya sebagai sarjana sains, syariah sains, ya dia hanya mufti. Dia itu kontribusinya kepada Majelis Tarjih, LBMNU, DSN kayak gitu. Nah, sekarang kaitannya apakah dengan mahasiswa yang sedikit kita bisa mencapai kompetensi? Saya sih berpikirnya banyak tidaknya mahasiswa itu sangat tergantung pada dosen. Ya, tidak tergantung pada berapa jumlah mahasiswanya. Visi dosen yang harus kita rubah mendekati apa yang diharapkan oleh OBE itu yang paling penting. Ya, menghindarkan terlalu masif bekerja dalam 14 kali atau 16 kali pertemuan itu dengan ceramah. Melibatkan mahasiswa dalam proyek, melibatkan mahasiswa dalam penugasan, pada kasus, itu yang lebih dapat membentuk, kalau bahasanya Pak Zul itu kan kompetensi, di dalam OBE itu CPL-nya. Jadi capaian pembelajaran lulusan. Jadi kemampuan akhir apa yang bisa diperoleh oleh mahasiswa dari sebuah mata kuliah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh program studi kepada pengajar mata kuliah itu. Ada sikap, Pak, berarti mengantarkan pada profesionalisme. Kemudian ada pengetahuan, artinya ilmu-ilmu yang mengantarkan mereka pada satu keterampilan. Kemudian setelah pengetahuan maka ada keterampilan, kemampuan akhir yang bisa diukur. Maka di dalam konteks OBE itu dia sangat jadi harus materi itu harus bisa diukur ketercapaiannya, Pak. Kalau keterampilannya mampu membuat opini hukum, udah. Sekarang minta aja mereka menyampaikan opini hukum. Kalau dia mampu berarti tercapai. Kalau tidak, berarti kan kita harus memastikan mereka bisa melakukan itu dengan ujian ulang, meminta mereka mengerjakan tugas lain, tapi mengarah kepada pencapaian tadi. Nah, jumlah mahasiswa tidak terlalu menjadi patokan buat kita. Justru kemampuan dosen mengolah CPL itu menjadi tercapai. Itu yang paling penting. Nah, nanti ya kita berharap setelah proses ini kita ada TOT HES lah di Posdesi. TOT itu berarti menyiapkan para dosennya untuk siap mengajar untuk meraih CPL tadi. Begitu nggak Pak Zul? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Di chat masih ada Pak Lukman. Iya, dari Pak Hafid ya. Iya, betul, Prof. Ya, saya langsung aja mungkin. Kalau untuk OBE digabungkan dengan MBKM itu justru menjadi sangat-sangat bagus pencapaiannya, Pak. Tapi kalau saya di PT KIN saya belum melihat sih itu dilakukan. Tapi ini saya cerita dari pengalaman anak saya ya. Anak saya kebetulan kuliahnya di PTN dan program studinya tidak ke hukum ekonomi. Nah, dia kebetulan psikologi. Di semester 6 itu fully di industri, di lembaga. Dia ngambil panti sosial. Dia 4 bulan di panti sosial, Pak. Tapi terukur sekali pengerjaannya. Jadi kerjaannya dia selama di sana itu sesuai dengan bidang ilmu dia. Kebetulan anak saya kuliah di psikologi. Jadi yang ditarget oleh program studi ketika dia magang di tempat sosial itu, panti sosial itu, dia mampu mengembangkan instrumen pengujian kesehatan mental, kemudian melakukan pengujian, kemudian melakukan asesmen untuk pendampingan bagaimana recovery, kemudian sampai kepada bagaimana membangun kemandirian serta kepercayaan diri baru bagi orang-orang yang digaruk atau diambil dari pinggir jalan ini, Pak.
Ini 4 bulan dia lakukan, Pak. Yang diukur oleh fakultasnya adalah pencapaian ini, Pak. Pekerjaannya banyak, Pak. Pekerjaannya kalau di dalam OBE dalam OBE dan MBKM yang dikonversi menjadi satu ini, dia tidak dilihat dari prosesnya, tetapi kemampuan akhir dari pelaksanaannya. Loh, pekerjaannya tuh banyak, Pak. Setiap hari dia ngantor setiap hari seperti orang kerja. Nyetir mobil, ngambil jenazah, memandikan jenazah kan nggak bisa kita nilai itu. Tapi kan itu dilakukan di jalanan itu kan, karena ketika ada orang meninggal nggak ada identitas di pinggir jalan atau ada di rumah sakit kan langsung dibawa ke panti kan. Yang meroses pemandian, pemakamannya kan panti sosial, karena itu tanggung jawab negara. Kemudian ada ibu tua dibuang oleh anaknya di pinggir jalan, kemudian diambil dibawa ke panti. Setelah dilakukan oleh asesmen oleh anak-anak psikologi, dihasilkan sebuah kesimpulan lalu dibaca oleh pimpinan pantinya. Lalu pimpinan panti membuat rekomendasi ini harus dipindahkan ke panti jompo. Lalu anak-anak ini bekerja untuk mengantarkan ke panti jompo. Nah, pekerjaan ini kita tidak dinilai oleh dosennya, oleh fakultasnya, tetapi kemampuan mereka melakukan aksi dari keterampilannya sebagai calon sarjana psikologi itulah yang dilakukan. Kemudian hebatnya lagi, Pak, setelah magang 4 bulan oleh universitasnya, mereka dibuat KKN di tempat yang sama, Pak. Akhirnya nambah 2 bulan lagi, Pak. 6 bulan ini keluar udah mereka siap, Pak. Luar biasa itu. Maka kalau ada OBE digabungkan dengan MBKM, tapi total itu pencapaian CPL-nya lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Jadi selama praktis pada semester 6, anak saya tidak belajar sama kali di kelas. Yang dilakukan di kelas itu adalah 2 minggu sebelum penyerahan kepada lembaga. Yang ngisi adalah dosen terkait dengan kultur, kemudian arah tugas dan lain sebagainya, itu diisi oleh dosen. Kemudian nanti ada dosen pamongnya di pantinya. Nah, yang memantau dan memastikan ketercapaian kemampuan mereka di lapangan itu adalah dosen pamongnya. Tetapi di akhir dari sebuah program itu ada proses yang mereka harus lakukan seperti expo, Pak. Jadi secara keseluruhan seluruh komponen fakultas yang mengambil MBKM itu mereka disupervisi tidak hanya di lapangan tetapi oleh fakultas pun mereka diminta untuk menyampaikannya, memaparkannya di dalam forum, Pak. Ini yang mungkin kontrol akhirnya sehingga tidak bisa otomatis dikonversi begitu saja. Tapi ini yang dilakukan oleh salah satu PTN ya, Pak. Nah, kita mungkin bisa membuatnya lebih simpel. Tetapi ini gambaran dari proses integrasi itu. Kita masih takut karena kita berangan-angan kan sesuai dengan kompetensi. Tetapi ingat, CPL itu tidak merujuk kepada kompetensi tertentu khusus, tetapi kemampuan yang bisa lebih universal kita mencapainya. Keterampilan-keterampilan terutama. Saya kira itu ya Pak Hafid. Mudah-mudahan bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Hafid ya. Pertanyaan terakhir mungkin sekaligus menutup sesi pada hari ini ya Prof ya. Karena waktu sudah pukul 11 lewat, ya, jadi pertemuan ini mungkin kita segera akhiri dan kita lanjut di pertemuan sesi selanjutnya. Terima kasih. Ini kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Haji Abdul Mujib SAG, selaku sebagai narasumber pada siang hari ini, dan kepada seluruh pengurus dan beserta para anggota kami ya. Ini saya informasikan beberapa hal. Akan masih ada kegiatan ya untuk berikutnya yang akan dilaksanakan karena ini modelnya adalah bertahap ya. Ini baru tahap pertama. Nanti insya Allah tahap kedua akan dilaksanakan pada 2 minggu lagi yang akan datang. Ya, 2 minggu yang akan datang berarti pada tanggal 27 September. Berarti minggu depan kita break ya. Nah, lanjut di tanggal 27 September 2025. Waktunya masih sama, nanti pukul 9 sampai 11 melalui virtual Zoom. Linknya juga nanti akan kita bagikan melalui BA Group. Dan kemudian terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi presensi kehadiran karena nanti akan dibagikan sertifikat
di rangkaian terakhir ya. Jadi ada beberapa proses di sini. Sertifikat akan dibagikan ketika Bapak Ibu sudah mengisi presensi di coaching yang pertama maupun yang terakhir. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini dari kami. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya. Nanti untuk template kita bikin link Google Drive. Link Google Drive-nya kita share juga sehingga Bapak Ibu juga bisa mengirimkan yang sudah diisi, misalnya CPL sama profil teman yang akan datang. Nah, yang sudah ngisi nanti bisa dikirimkan ke Google Drive itu. Nanti akan ada tim yang akan mereview. Jadi bentuknya begitu. Jadi biar ada outputnya ya, kegiatan ini ada hasilnya. Itu bukan hanya omon-omon kata Pak Prabowo itu. Itu saya kira Bapak Ibu terima kasih. Sama-sama. Ya. Makasih semuanya, luar biasa, semangat, sehat selalu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pak Saifuddin tadi screenshot nggak untuk semua peserta? Saya kan pakai tablet jadi nggak bisa screenshot tapi Nggak pakai HP. Di pakai HP. Mungkin yang semua peserta, mungkin ada yang screenshot tadi. Nggak apa-apa, dari ini rekaman nanti terlihat kok. Pak Lukman, ini rekam dihentikan terus disimpan di mana? Kalau nanti dia otomatis tersimpan. Bisa, Pak. Iya. Di cloud-nya? Iya, di cloud-nya. Nanti kita bisa minta untuk adminnya itu, Pak. Tapi bisa juga itu disimpan di PC-nya, di PC. Bisa, Pak. Bapak bisa menghubungi adminnya di cloud-nya, bisa langsung di-share-kan nanti. Biar yang para peserta nanti bisa akses. Gitu, berarti saya klik matikan ya yang rekamannya? Bisa, Pak. Nanti juga otomatis tersimpan itu di laptopnya jenengan. Oh gitu. Oke. Oke. Saya izin keluar. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpami juga Makassar. Oke.